Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kehidupan. Dan Tuhan telah membawa kita bersama-sama dalam tempat ini untuk merasakan anugerah, untuk bersekutu dengan Dia di dalam ibadah kita. Mari saat ini saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan, pemeliharaan, dan berkat yang telah Ia curahkan di dalam kehidupan kita. Setiap hal baik yang kita rasakan bukanlah hal yang lumrah terjadi, tetapi semuanya atas perkenanan Tuhan. Mari kita mau bersyukur dalam saat teduh kita. Mari kita mau menyembah Dia, Allah yang begitu mengasihi kita dan membuat kita menjadi ciptaan baru karena pengorbanannya. Dengan kesungguhan hati kita akan naik pujian, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saya undang untuk bangkit diri, naikkan pujian, belum pernah ada kasih di dunia. Ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi
takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kukagumi Bapa, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. oleh kuasa darahnya hidup kita ditebus dan kita menerima keselamatan darinya. Mari kita naikkan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal, saat ku masuk hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku, Kau layakanku menghampiri melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. tahta kemuliaan-Mu, Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa Darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. sekali lagi nyatakan oleh kuasa darah-Mu.
oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita datang menghadap Dia dalam doa kita. Terpujilah Engkau Allah Maha Tinggi, Allah yang senantiasa mengasihi kami dan kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, lewat pengorbanan-Mu kami boleh dipulihkan, kami boleh diselamatkan menjadi ciptaan-Mu yang baru. Sehingga kami beroleh persekutuan anugerah ini Bapa, itu semua karena kemurahan Bapa. Kami mau menyerahkan setiap mata hati pikiran kami. Kiranya kami boleh tertuju kepada Engkau saja. Dan kami boleh fokus memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, boleh dengan kesungguhan hati kami panjatkan kepadamu. Dan ketika kami mendengarkan firman, kami hanya boleh fokus di hadapan-Mu saja Bapa, supaya firman-Mu itu dapat mengubah kehidupan kami, supaya kami makin dibentuk untuk kemuliaan nama Bapa. Kami tahu Bapa berotoritas atas kami semua dan dalam acara ini Bapa. Kiranya Engkau berkenan memperlancar acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap peralatan yang kami pergunakan. Kiranya boleh lancar kami pergunakan untuk melayani. Kami mau menyerahkan juga jemaat yang dalam perjalanan, kiranya Engkau boleh bawa ke tempat ini dengan selamat. Terpujilah Engkau, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita dapat bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Anugerah yang besar bagi kita karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Kami sambut saudara-saudara semuanya di dalam Kristus. Dan untuk pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk konsentrasi kita kepada Tuhan. Karena kita datang untuk Dia. Kita memuji, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya baik, saya mau sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom.
Kita saat ini akan memberikan salam kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Mari kita sambut saudara seiman kita dalam kasih Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Mengucap syukur jikalau Tuhan mempersatukan kita di dalam satu tubuh Kristus di dalam GBI Tlogomulyo. Oleh darah anak domba, kita mendapatkan kemenangan dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita dapat diselamatkan. Dengan sukacita kita akan naikkan pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita bangkit diri, nyatakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang mengurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, Oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. iblis dikalahkan. Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Kita akan memuji Dia, sebab Dia adalah Raja segala raja yang membuat kita lebih dari pemenang. Mari kita naikkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Dengan sukacita kita nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang karena kuasa Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Nyatakan kita lebih dari pemenang. Puji-pujian layak kita naikkan buat Dia. Mari kita selalu sembah Dia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita siapkan firman Tuhan dengan membuka dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 hingga 20. Singer akan membantu bacakan bagi kita semua. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Saat ini kita akan persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau serahkan setiap mata, hati, pikiran kita untuk fokus tertuju kepada firman-Nya. Sebab Tuhanlah sungai kehidupan yang mampu memberikan kita kesegaran dan pertolongan atas setiap perjalanan kehidupan kita. Dengan kesungguhan hati kita siapkan diri kita dengarkan firman dengan naikkan pujian, Engkaulah sungai kehidupan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allahku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga.
datang. Nyatakan padanya, jiwaku haus akan-Mu Bapa. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Aku yang hidup, Tubuhku rindu padamu Bapa. tubuhku Rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Nyatakan, Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah sungai Kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap mari kita bangkit berdiri, nyatakan, Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah sungai kehidupan. Untuk waktu berikutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Hati yang dahaga, Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Khalik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit bumi, laut dengan segala isinya, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memelihara hidup kami dengan baik dan dengan sempurna, dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan kami, layakkan kami, sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, muliakan Tuhan, dan khususnya kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap akan kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Ya. Supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh masuk di dalam hati kami dan menuntun kami dalam kehidupan kami dengan iman kepada Yesus. Kami serahkan saat pemberitaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus. Mengurapi hamba-Mu, memberi hikmat dan pimpinan, dimampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah diterima oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ini masih suasana dalam Paskah. Tadi malam Bapak dan Ibu semuanya mengikuti perayaan Paskah. Ya, di mana firman Tuhan tadi malam tentang kebangkitan Yesus yang mengubahkan. Ya. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan masih berkaitan dengan Paskah, makna kebangkitan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus? Ya, saudaraku, yang penting ya, yang harus kita mengerti dan kita imani adalah kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan kematian. Yang berarti Yesus itu sekarang hidup, berkuasa, mengendalikan hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangannya dan membawa kita di dalam kebersamaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tanpa kebangkitan Yesus, kita percuma menjadi orang Kristen. Kita seperti sama-sama dengan orang lain yang tidak mengenal akan Kristus, yang hidup masih di dalam dosa, binasa, mati tubuh, mati roh, sampai mati kekal. Itu yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi ayat 20, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dan dari orang mati sebagai yang sulung, artinya yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Ya. Dengan ayat ini maka kebangkitan Yesus itu mengandung makna yang besar, makna yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya karena dia bangkit dan hidup. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Yesus memberikan pengharapan yang besar bagi kita semuanya untuk hidup saat ini sampai selama-lamanya, sampai kekal kita bersama-sama di surga. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saat ini, ya, kelihatannya banyak orang hidup, tapi yang sebenarnya mereka adalah mati. Mati di dalam rohnya. Rohaninya tidak ada lagi. Kalau saudara orang yang tidak punya rohani, tidak punya roh seperti binatang saja, kekejaman, kejahatan, semuanya mengendalikan dia. Ya. Maka tidak heran peristiwa-peristiwa yang sering terjadi, baik perorangan maupun keluarga, maupun masyarakat banyak golongan sampai pada negara. Ya, semuanya yang dilakukan adalah
kekerasan, kejahatan. Ya. Itu yang ada karena apa? Karena mereka mati rohaninya. Ya. Jadi hidupnya seperti tidak ada tuntunan bagi hidupnya. Apa yang dilakukan menurut nafsunya sendiri, menurut kedagingannya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Ya. Itu dikatakan di dalam, tadi malam saya sudah sampaikan, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena rohaninya mati, maka hubungannya dengan Allah itu tidak sambung, tidak sampai. Itu yang menjadikan orang akan lebih jahat. Karena tidak ada tuntunan Allah yang mempunyai kasih yang besar, yang menuntun hidup di dalam kasih, ya, supaya sesama mengasihinya, itu tidak ada di dalam dirinya. Ya. Rohnya mati sehingga tidak dapat berhubungan dengan dengan Allah, karena Allah adalah roh adanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus itu menghidupkan rohani mereka. Ya. Sehingga mereka dapat berhubungan dengan Allah kembali. Ya, coba kita lihat di dalam Efesus. Ya. Pasal yang kedua, ayat yang keempat. Coba perhatikan dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Ya. Dikatakan demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, kepada semua orang yang mau menerimanya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sehingga ada hubungan kembali manusia kita semua yang percaya kepada Yesus, kepada Allah Bapa di surga. Karena kebangkitan Yesus juga membangkitkan kita bersama, di mana roh kita sudah mati dibangkitkan kembali. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kebangkitan Yesus itu ada makna yang besar bagi kita semuanya yang sebenarnya mati rohani kita. Yang pertama, memberi hidup di masa depan kepada kita semuanya. Saudara, dengan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghentikan tentang kebangkitan, tentang kehidupan kekal, kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Itu semua karena rancangan kehendak Allah atas masa depan kita orang-orang yang percaya, baik saat ini sampai kekal selama-lamanya. Karena Yesus hidup, Yesus berkuasa atas segalanya baik di bumi ini maupun di surga. Itu yang harus kita percaya, kita imani. Sehingga saat ini kita yang sudah dibangkitkan, roh kita hidup bersama-sama dengan Allah, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam pemeliharaan Allah yang dimaksudkan kasih karunia Allah itu. Kita hidup disertai, dituntun, dibimbing, dilindungi, ya, di dalam perjalanan hidup kita sampai berhasil supaya kita dapat menjadi saksinya. Ya. Sebenarnya kita semua setelah dipanggil itu, yang utama itu kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Yesus memberikan perubahan yang besar bagi kita. Bukan hanya memberikan perubahan, tetapi memberikan karunia-Nya
ya, memelihara dengan baik, supaya orang-orang yang dipeliharanya itu berhasil dengan baik di dalam segala hal, supaya kita menjadi saksinya. Itu yang pertama, yang utama. Ya. Jangan sampai kita yang sudah dipulihkan, diberkati Tuhan, kita malah lupa dengan Tuhan. Iya. Coba saudara kita buka di dalam 1 Petrus 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 2. Ya, itu panggilan kita yang utama itu, saudara. Ayat yang ke-9, ini panggilan utama bagi kita. Kita yang tadinya orang berdosa, orang yang mati rohaninya, kita hidup di dalam kegelapan, kita dipulihkan, dipanggil, dihidupkan untuk ini. Perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Kita harus menjadi saksi Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang namanya kita memberitakan Injil. Ya, menjadi saksinya, supaya banyak orang yang mengerti, memahami bahwa orang Kristen itu orang yang dipelihara oleh Tuhan dari saat ini sampai kekal selama-lamanya di surga, dan mereka akan memahami, akan menyerahkan hidupnya percaya kepada Yesus. Jangan kita hanya menikmati diri kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Bukan begitu kita dipanggil menjadi umatnya, dipulihkan ya, dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan yang berdosa kepada terangnya, terang Tuhan, ya, kasih Tuhan yang besar. Itu yang kita saksikan kepada dunia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Karena saat kita mati, ya, tubuh ini adalah hanya tempat wadah, kemah roh kalau dalam Alkitab dikatakan demikian. Ini akan mati. Kalau dalam Alkitab itu akan dibongkar. Ya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita sudah dibangkitkan, roh kita tetap akan hidup di dalam kehidupan yang baru, yang hidup yang kekal. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, ayat yang ke-50. Ya. 1 Korintus pasal 15 tadi dalam ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Ya. Kita akan semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang telah berakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan apa yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan apa yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah memberi hidup ini bukan hanya di dunia ini saja. Masa depan kita itu sampai kekal selama-lamanya seperti firman Tuhan ini. Itu sesungguhnya kita hidup itu hanya dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bukan banyak mengeluh, bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kebangkitan Kristus itu kebangkitan kita dihidupkan sampai kekal selama-lamanya. Ya. Itu syukur kita kepada Tuhan. Ya. Dalam keadaan apapun juga kita mau mengingat hal ini, supaya segala masalah, segala persoalan itu tidak menguasai kita, sehingga kita bersungut-sungut. Tetapi segalanya itu kalau kita bandingkan dengan karya Tuhan yang besar membangkitkan kita, menghidupkan kita sampai kekal selama-lamanya, itu suatu syukur, suatu anugerah yang sangat besar. Selayaknya kita hidup ini tadi seperti 1 Petrus 2 ayat 9 ini, hidup ini hanya untuk melayani Tuhan. Iya, bukan untuk mencari keuntungan dari Tuhan. Kita mau mengabdikan diri melayani Dia. Seharusnya demikian hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kasih Allah yang begitu besar, yang tidak terbatas dari saat ini sampai selama-lamanya. Ya. Kalau Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Ya. Ke dunia ini supaya orang yang percaya, yang mengikut Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan hidup masa depan kita sampai kekal selama-lamanya. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjamin iman kita, percaya kita kepada Tuhan itu ada jaminannya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus tadi 15 ayat 16. Kita perhatikan, kita kembali 100 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16. Ya. Dari ayat yang ke-16, saudara perhatikan, ya. Sebab jika benar-benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 19. Kalau kita hanya hidup di ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya.
Di sini dikatakan dengan jelas, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah percayaan kita. Ya. Iman kita tidak ada gunanya. Ya. Tapi dengan kebangkitannya, Yesus hidup, telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan maut. Ini menjamin iman kita, percaya kita kepada Yesus yang hidup, yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-11 dikatakan itu bahwa Yesus berkuasa atas bumi dan surga. Ya, Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada kuasa lain yang dapat mengungguli kuasa Yesus. Kayak Yesus firman itu, Allah itu yang menjelma menjadi manusia. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Selayaknya iman kita, percaya kita kepada Yesus, itu iman yang pasti, yang hidup. Ya. Ada kepastian iman. Jadi iman kita tidak sia-sia. Iman kita kepada Yesus dibenarkan. Ya. Oleh sebab itu Paulus tidak ragu-ragu untuk dia bertobat, untuk mengikut Yesus, walaupun dia harus berkorban. Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia orang kaya, orang ningrat, dia orang pandai, jenius, mempunyai kedudukan dalam agamanya. Ya. Tetapi dia setelah ditangkap oleh Yesus, ada perubahan yang besar, maka dia mengatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, perhatikan ini, ya, Filipi pasal yang ketiga, ini kesaksian Paulus, ya, pertobatan Paulus. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya. Dikatakan demikian. Filipi pasal 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi segala kekuasaan, kepandaian, kecerdasan, kedudukannya dulu yang sangat luar biasa, itu setelah dia mengenal Kristus dianggapnya rugi. Mengapa ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, langsung ayat yang 10, yang ku kehendaki ialah mengenal akan Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang artinya dia hidupnya diserahkan kepada Tuhan, ingin meneladani Yesus dalam hidupnya sampai matinya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kepada kita. Kita percaya, kita beriman kepada Yesus yang sudah membuktikan kuasanya, yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Ya. Maka kita imani, kita mau mengimani akan janji-janjinya. Ya. Karena dia hidup dan berkuasa dalam hidup ini sampai janji hidup yang kekal. Itulah saudara-saudara, ya, bahwa kebangkitannya itu menjamin akan iman kita. Ya.
lagi ya, satu ya, supaya saudara tidak jenuh, saudara dapat menerimanya. Yang ketiga, sebenarnya saya ingin menyampaikan yang kedua saja, tapi ini kelihatannya juga penting. Ya, yang ketiga adalah kebangkitan Yesus menguatkan arti baptisan. Ya. 1 Korintus pasal 15 tadi ayat yang ke-29. Coba kita lihat ayat yang ke-29. Satu Korintus 15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya kalau Yesus tidak dibangkitkan ya? Perbuatan-perbuatan orang yang dibaptis, orang-orang yang dibaptis, bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, maka apa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Maka arti baptisan itu harus baptis selam, jangan percik. Ya. Karena makna baptis selam itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dicelup itu dikuburkan, dosa, kedagingan, dan muncul kembali itu maknanya seperti Kristus bangkit dari orang mati, kita sudah celupkan, menguburkan ya, kehidupan yang lama muncul dengan kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Kalau dipercaya itu apa artinya saya tidak mempelajari, tidak tahu saudara. Itu mungkin karena situasi sejarah saja, sejarah gereja. Ya. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini ayat 29 tadi, baptisan itu sangat amat penting. Ya. Karena baptisan itu adalah lambang mati dari dosa dan bangkit bersama-sama dengan Yesus dalam hidup yang baru. Ya. Penjelasannya ada di dalam kitab Roma, kita buka Roma pasal yang ke-6. Ini penjelasannya. Ya. Roma pasal yang ke-6. Kita buka. Roma pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ketiga. Perhatikan ini arti baptisan ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, kematian Yesus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ya. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, itu arti baptisan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menggambarkan diri lagi kepada dosa. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan adalah suatu komitmen dari orang yang dibaptiskan itu sendiri, menunjukkan bahwa dirinya menguburkan hidup yang lama, hidup yang berdosa, menjadi hidup yang baru mengikuti perintah Yesus, mengikuti firman Allah, hidup yang baru bersama-sama dengan Dia. Ya. Oleh sebab itu, bertobat kepada Yesus, ya, itu harus dibaptis.
Itu ditulis di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Ya. Orang yang percaya dibaptis diselamatkan. Baptisan itu harus dilakukan kalau kita menjadi orang yang beriman, mau percaya kepada Yesus. Dan baptis itu harus selam. Itu maknanya pembaptisan, saudaraku. Setelah kita dibaptis, kehidupan lama kita yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Allah itu dikuburkan. Ya. Kemudian kita muncul dalam ciptaan baru bersama-sama dengan Kristus. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Dan di sinilah pasti ada perubahan hidup yang benar. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang bekerja, yang memeteraikan dalam hidup kita. Iya, saudara. Kalau saudara melihat sekarang itu orang murtadin itu mereka yang dulunya memusuhi kekristenan sekarang, setelah percaya kepada Yesus, mengerti arti atas kematian dan kebangkitan Yesus, ada pengharapan di masa datang. Mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya, tubuh jiwa rohnya kepada Kristus dalam penginjilan. Ya, kalau saudara buka YouTube itu, saudara, banyak sekali, saudara. Itu mereka itu menyerahkan hidupnya. Itu kalau ketahuan dia pegang pasti, ya, mereka mengatakan siapa itu, si Adis itu, hidup kami, kaki kiri di tangan penjara, kaki kanan di kuburan. Jadi kalau ketangkep mereka memberitakan Injil secara itu, hidupnya hanya di penjara atau mati. Itu orang-orang yang tadinya seperti Paulus, yang mengerti, menyerahkan hidupnya atas panggilannya, seperti 1 Petrus 2 ayat 9 tadi, menjadi saksi Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya. Itu banyak orang yang bertobat melalui dia, saudara. Ya. Seharusnya iman kita harus demikian. Kita mau mengimani atas kebangkitan Yesus. Sehingga kita mau melakukan perintah-perintahnya. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Ya. Menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Pada kesimpulannya, saudara, ya, Yesus hidup, dia telah bangkit dan tidak mati lagi. Dengan demikian kita mempunyai jaminan hidup, masa depan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah dibangkitkan roh jiwa kita, dia sanggup membangkitkan apapun yang mati di dalam kita. Baik itu rohani kita, ya rumah tangga kita, karir kita, pelayanan kita. Dia sanggup untuk membangkitkan, untuk menjadikan kita sebagai alatnya, sebagai orang-orang yang menjadi saksi Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan lemah, kita tetap teguh di dalam iman, layanilah Dia dengan semangat roh yang menyala-nyala, karena apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, pikiran, waktu, tenaga, harta, semua itu tidak sia-sia. Mari kita akhiri firman Tuhan ini, kita membuka di dalam ayat yang ke-58, masih dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, ayat yang ke-58, saya akan mengakhiri dengan ayat ini.
Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang bekerja untuk menjelaskan lebih luas, lebih dalam, yang mudah dimengerti dan dipahami, dan berikanlah jemaat-Mu semuanya kekuatan, kemampuan untuk melakukan dengan iman mereka akan firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu dan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka memahami pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami kehidupan sampai kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi, kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian sebab Dia hidup. Kita semangat untuk lagu ini menyemangati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, berkat
Mari kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mau memberinya dengan sukacita dan rasa syukur kepadanya. Seperti tertulis pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan persembahan rasa syukur kita dengan naikkan pujian Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang terlalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Petugas yang bertugas kami persilahkan. Kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu, kebaikan, berkat yang tercurah atas kehidupan kami.
Kami saat ini masih dapat hidup, kami masih dapat bernafas, kami masih dapat berjalan. Itu bukanlah hal yang lumrah terjadi Bapa, tetapi setiap hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kami itu semua karena berkat kemurahan Bapa. Kiranya Bapa yang boleh berkati penghidupan kami. Kami tahu Engkau Allah pemelihara kami senantiasa menyertai dan mencukupkan apa yang kami perlukan. Saat ini kami akan menyerahkan persembahan ini Bapa dengan rasa syukur kami kepada Sang Pemelihara kami. Dan kami mau mengingat jikalau kami dapat memberikan persembahan ini, itu semua bukan karena hebat kekuatan kami. Tetapi kami mengingat bahwa jikalau kami dapat memberi itu pun karena Engkau Allah yang memampukan kami. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai dan kami gunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di GBI Logomulyo ini Bapa. Dan kiranya lewat persembahan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Kami mau serahkan setiap persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus. Kami persilakan. Baik, salam Bapak Ibu. Sebelum saya melanjutkan dengan warta gereja, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini, yaitu Saudara Ian. Mas Ian di mana ini? Oh, iya. Selamat datang Mas Ian, kemarin sudah ketemu ya. Tuhan berkati dan kami terus berharap bisa terus hadir di Gereja Logomulyo untuk bersama-sama kita bertumbuh. Tuhan berkati ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum nanti kita memberi persembahan yang ketiga untuk hari ulang tahun gereja juga penabisan pendeta dan diakon. Yang pertama mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan nanti jam 11. Para pelayan, mari kita bersama-sama mengadakan fellowship. Yang kedua, Bapak Joko Sulistyo dari KPW Matius, ya saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantai Wilasa Dr. Cipto. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhan dan mari setiap KPW menyatakan kasih dengan memberikan iuran sosial, nanti dikumpulkan kepada Ibu Wayan. Yang ketiga, minggu ini adalah minggu KPW dan berkenaan dengan pelaksanaan WBI Berglori, maka KPW hari Kamis diliburkan dan hari Jumat tetap ada KPW, yaitu yang hari KPW Kamis dan Jumat. Kemudian yang keempat, WBI Berglori akan dilaksanakan hari Kamis besok, tanggal 1 Mei 2025, Bapak Ibu seluruh peserta khususnya WBI kumpul di gereja jam 5.45 ya, jangan telat. Kalau telat nanti mempengaruhi semuanya. Jangan terlambat karena jika terlambat nanti mempengaruhi keseluruhan schedule atau jadwal acara yang sudah diatur. Bagi yang membawa mobil pribadi juga harus berkumpul terlebih dahulu di gereja. Ya, silakan membawa peralatan seperti obat-obatan, baju ganti, topi, jas hujan, ya disiapkan peralatannya. Kemudian yang kelima, hari ini kliniknya dibuka bagi Bapak Ibu yang ingin memeriksakan kesehatan, silakan nanti mulai jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan diperhatikan dengan baik. Nanti jam 11 ada fellowship, kemudian Selasa besok diawali dengan doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Join Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa bareng. Kemudian sorenya ada doa Hana, doa kaum wanita, kemudian Rabu besok ada ibadah doa dan pujian ya, jam 6 sore di gereja. Kemudian hari Kamis ada WBI Berglori dari pagi sampai sore sampai malam. Jumat ada KPW, dan hari Sabtu jangan lupa kita memulai dengan persekutuan doa pagi
secara tatap muka di gereja ya, jam 4:30 sampai 5:30. Jangan lupa melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, sehari 3 kali kita berdoa. Dan mohon diperhatikan untuk jadwal pelayanan minggu depan, Bapak Ibu Saudara, kalau nama kita tercantum atau di kelompok KPW, mari kita melaksanakan pelayanan kita dengan penuh sukacita. Ya, terima kasih yang sudah dibekali di hari kemarin, hari Jumat ya. Hari Jumat kemarin, hari ini sudah melaksanakan pelayanannya dengan luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya ya yang melayani di pagi hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, segenap pemimpin gereja juga jemaat di Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Victoria Ardani Yuwono, kemudian Saudari Ivena Alodia Pilberta, Bapak Guyup Setiono, Saudari Gavrila Atanasius Firmandaru, kemudian Ibu Rene Josina Irin, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kemudian anak Sena Prameswari Ayuni Krisna, kemudian Saudari Gabriel Clarissa Rahel Amara, kemudian Saudara Stefanus Irvian Mailop Marvel Putra Mardia, yang terakhir Ibu Ruth Suharyati. Selamat ya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang akan merayakan ulang tahun. Nanti di hari Kamis kita bersama-sama WPI Berglori sekaligus merayakan ulang tahunnya Pak Pendeta ya, yang ke-75. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan memberikan persembahan yang terakhir. Silahkan anak-anak muda mengedarkan kantong yang terakhir ya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan doa syukur dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami menaikkan segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja, Allah yang kudus dan mulia. Biarlah setiap penyembahan, pujian, pengagungan kami semuanya boleh mempermuliakan Engkau ya Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan kami sungguh sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu, makna dari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami sungguh mengucap syukur karena di dalam kehidupan kami boleh memiliki jaminan masa depan sampai kekal, jaminan iman,
juga Tuhan Yesus, baptisan kami tidak sia-sia, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, Allah yang telah mengalahkan maut ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga firman ini menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati dalam seluruh kehidupannya, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan di dalam menggembalakan kami semuanya. Tangan kasih anugerah-Mu yang terus dicurahkan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, umat pilihan-Mu yang Tuhan percayakan di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan yang memberkati gereja kami, sehingga kami terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami boleh terus mengenal Engkau secara pribadi, bertumbuh ya Tuhan Yesus, kehidupan rohani dan iman kami. Tuhan juga memberkati supaya kami terus taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan dan pergumulan hidup mereka. Diberkati ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, baik dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, yang melayani Tuhan. Diberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan pemeliharaan Tuhan dan berkat yang melimpah baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan juga memberkati generasi penerus, anak-anak muda diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka terus bertumbuh semakin kuat menjadi anak-anak muda, anak-anak yang bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan berkati saat mereka sekolah, saat kuliah, yang sudah bekerja diberkati dengan karir yang cemerlang, menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Demikian juga yang saatnya berumah tangga, Tuhan memberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, baik Bapak Gembala Sidang, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 58 juta. Tuhan pakai kami menjala jiwa, memenuhi di akhir zaman, dan Tuhan juga mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh gereja-Mu. Hamba berdoa buat yang sakit, Bapak Joko Sulistiono, Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Haryanto, Saudari Naya, Bapak Widodo, Ibu Trimo, anak Marcel dan anak Devarel. Atau ada di antara kami yang bergumul mengalami sakit dan kelemahan. Oleh bilur-Mu kami disembuhkan dan dipulihkan, sehingga kami sehat untuk kami persembahkan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami bersama-sama akan mengakhiri dalam ibadah kami, dan kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu, diberkati para guru, juga seluruh para murid. Juga kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan, kasih dan berkat-Mu yang dilimpahkan atas kehidupan kami, baik ya Tuhan Yesus, berkat rohani maupun berkat jasmani. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan terus menuntun membimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari